Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Muhammad Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 7906 sampai bab 7908. Semua kekuatan yang bercokol di benua 7 bintang, semua kultivator yang berkeliaran di daerah sekitarnya, dan semua mata-mata klan besar yang bersembunyi di balik bayangan semuanya mengetahui rahasia yang menggemparkan bahwa ada runtuhan kuno, harta karun tertinggi, dan rahasia yang berhubungan dengan surga yang tersembunyi di bawah benua 7 bintang. Ketamakan dan keegoisan manusia telah mencapai titik ekstrim. Semua orang telah benar-benar gila dan menjadi gelisah, tidak lagi puas atau terkendali. Semua suku binatang utama, klan iblis, kultivator yang tersebar dari seluruh surga, berbagai sekte tersembunyi, dan bahkan dewa-dewa yang kuat dimobilisasi, mencari di mana-mana dan terlibat dalam pertempuran sengit. Berbagai kelompok etnis saling bertempur, kekuatan berada dalam kekacauan, wilayah diperebutkan, dan alam rahasia dicari. Seluruh tanah 7 bintang diliputi perang, asap, darah, dan mayat. Itu benar-benar dalam kekacauan dan berubah menjadi neraka yang hidup. Ia berhenti sejenak untuk mengatur napas, lalu melanjutkan dengan tergesa-gesa. Di antara 7 benua, benua Tianshu yang berada di tengah, terbesar, dan tertinggi adalah wilayah inti klan dewa. Benua Tianshu sering disebut sebagai lapisan keempat dari 21 langit. Sebenarnya, itu juga bagian dari 7 benua bintang, tetapi klan dewa tidak berpikir demikian. Benua-benua lainnya, benua Tianji, telah dibagi dan wilayahnya dibagi oleh beberapa kekuatan teratas sebelumnya, mencapai keseimbangan kekuatan dan tetap stabil untuk sementara waktu. Namun, 4 benua yang tersisa, Tianshuan, Tianquan, Yuheng, dan Kaiyang, semuanya diliputi perang, kekacauan, dan pertempuran tanpa akhir, tanpa kedamaian yang terlihat. Terutama benua Tianshuan. Kekhawatiran dan kecemasan yang mendalam tiba-tiba muncul di mata Azi, dan nadanya menjadi semakin mendesak. Benua Tianshuan adalah tempat berkumpulnya sisa-sisa sekte Tao kuno dan para kultivator langit yang tersebar. Benua ini memiliki fondasi yang lemah, kekuatan tempur yang tidak mencukupi, dan tidak ada perlindungan dari klan-klan teratas. Benua ini lemah dan terisolasi. Sekarang, pintu masuk ke reruntuhan benua Tianshuan telah ditemukan oleh berbagai kekuatan, menarik banyak individu kuat yang dengan sengit memperebutkan kendali dan melancarkan serangan tanpa henti. Banyak kekuatan telah bergabung untuk mengepung sisa-sisa sekte Tao, dan situasinya sangat genting, berada di ambang kehancuran. Kami 7 saudari ditempatkan di benua 7 bintang, sementara kakak tertua dan kakak kedua tertua kami semuanya ditempatkan di benua Tianshuan, melakukan yang terbaik untuk menjaga pintu masuk ke reruntuhan, melindungi sisa-sisa sekte Tao, dan melawan musuh-musuh kuat dari segala arah. Namun, jumlah penyerang kuat meningkat, kekuatan mereka menjadi lebih beragam, dan kekuatan tempur mereka semakin kuat. Meskipun kakak perempuan tertua dan para pengikutnya memiliki kultivasi yang mendalam dan bertarung dengan gagah berani, mereka akhirnya kalah jumlah dan kelelahan. Mereka hanya mampu menstabilkan pertempuran dan mempertahankan posisi mereka, tidak mampu bertahan lama dalam pertempuran.
Aku pergi ke benua Yao Guang sendirian untuk menyelidiki kebenaran di balik reruntuhan dan menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan. Aku ingin memberikan peringatan dini dan mencegah bencana sebelumnya, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan saat segelnya pecah dan bencana akan terjadi. Aku hampir binasa di sini. Setelah mendengar seluruh cerita, Chen Ping terdiam lama. Ia mendongak dan menatap ke kejauhan, matanya menembus lapisan cahaya spiritual biru kehijauan dari kota biru tua, menembus awan laut dalam yang luas dan tak terbatas, dan memandang ke arah garis besar benua 7 bintang yang jauh dan sunyi yang mengambang di ujung kehampaan. 7 benua luas menggantung tinggi di kehampaan, tersusun dalam pola yang tidak beraturan, menyerupai biduk, tak berubah sejak zaman kuno, diam-diam melayang. Benua Yao Guang terluar telah lama hancur dan menjadi reruntuhan. Reruntuhan dan sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya masih mengambang di kehampaan, seperti batu nisan yang rusak dan terabaikan, diam-diam menyatakan tragedi dan kehancuran dari bencana ini. 6 benua yang tersisa dan masih utuh, yang tampaknya stabil dan mengambang tanpa runtuh, sebenarnya bergejolak dengan arus bawah, menyebarkan perang, hati yang gelisah, dan berada di ambang kehancuran. Di tengah keserakahan dan pembantaian yang tak berujung, mereka terus bergetar dan berada di ambang kehancuran. Runtuhnya benua Yao Guang bukanlah akhir, melainkan hanya awal dari pergolakan di langit dan bencana 7 bintang. Dengan rusaknya formasi penekan dunia kuno, bocornya kekuatan ekstraterestrial, terungkapnya rahasia 7 runtuhan, dan berbagai kekuatan surgawi yang memperebutkannya, seluruh benua 7 bintang hanya akan menjadi lebih kacau, lebih berbahaya, dan lebih tragis di masa depan. Bahkan mungkin akan ada lebih banyak benua yang runtuh dan hancur total. Setelah lama terdiam, Chen Ping perlahan menekan rasa dingin dan kekejaman di matanya, dan menoleh untuk melihat Azi, yang pucat di sampingnya. Apakah kau masih bisa bangun dan melanjutkan perjalananmu? Mendengar ini, Azi, meskipun dalam keadaan lemah, sedikit mengertakkan giginya, perlahan menegakkan tubuhnya, dan berdiri. Sosoknya masih sedikit goyah, langkahnya sedikit tidak stabil, napasnya masih tidak teratur, dan kekuatan spiritualnya masih lemah dan belum sepenuhnya pulih. Namun di mata ungu tua itu, kebingungan dan kelemahan saat pertama kali terbangun telah memudar, dan kecemerlangan yang teguh telah menyala kembali, dan ketajaman yang jernih telah dipulihkan. Ya. Ia mengangguk pelan, nadanya tegas. Kalau begitu, ayo pergi. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi, berbalik, melangkah, dan melayang ke udara. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya abu-abu yang terkondensasi, melaju menuju gerbang kota biru tua dan menuju benua 7 bintang. Kita pergi ke benua Tianxuan. Di belakangnya, sosok biru es Jiang Xuelan langsung melompat dan dengan cepat menyusul. Matanya yang jernih dan dingin dipenuhi kekhawatiran dan keprihatinan yang mendalam saat ia dengan lembut menasihati. Chen Ping, kau baru saja menghabiskan sejumlah besar energi sumbermu dan secara paksa menarik kultivasimu secara berlebihan untuk menyelamatkan Azi. Kekuatan spiritualmu sangat terkuras, jiwamu kelelahan, dan luka lamamu diam-diam semakin memburuk. Kau belum memiliki kesempatan untuk memulihkan diri atau beristirahat sama sekali. Menuju langsung ke benua Tianxuan yang dilanda perang sekarang terlalu berbahaya dan terlalu berat untuk ditanggung. Lebih baik beristirahat di kota biru tua selama setengah hari, sampai energi vitalmu pulih dan lukamu stabil, sebelum berangkat. Tidak apa-apa.
Nada suara Chen Ping tenang dan ekspresinya tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Kerugian dan lukaku ringan dan tidak perlu disebutkan. Saudara-saudari Azi masih berjuang mati-matian dan dalam bahaya besar di benua Tianshuan. Makhluk Taois yang tersisa semuanya dalam keadaan genting dan di tengah perang. Situasinya kritis, mendesak, dan tidak dapat ditunda. Reruntuhan kuno terhubung dengan susunan penekan dunia, kekuatan luar angkasa, dan rahasia langit yang melibatkan terlalu banyak hal. Keluarga Gagak Emas telah mengambil langkah pertama, bertindak sembrono dan menyebabkan bencana. Kekuatan besar lainnya pasti akan mengikuti kejadian tersebut, berebut kekuasaan dan menimbulkan malapetaka. Kita harus mengungkap rahasia sebenarnya dari reruntuhan kuno, memahami kebenaran tertinggi dari arai penekan dunia, dan mengendalikan bahaya tersembunyi mendasar dari kekuatan ekstraterestrial sebelum klan Gagak Emas dan kekuatan-kekuatan besar lainnya. Hanya dengan begitu kita dapat mencegah lebih banyak benua runtuh dan menghindari bencana yang lebih besar. Di sampingnya, Xuan Zhenzi, sambil memegang tangan bocah Taois kecil yang kebingungan itu, tertawa santai, luar biasa, luar biasa. Seluruh benua 7 bintang berada dalam kekacauan, dengan perang berkecamuk, para pahlawan berebut supremasi, dan peluang di mana-mana. Pemandangan yang hidup ini, permainan catur yang kacau ini, adalah hal yang paling saya sukai. Peluang muncul di masa-masa kacau, dan mudah untuk memancing di perairan yang bergejolak. Perjalanan ini pasti akan bermanfaat. Chen Ping tidak menjawab. Tatapannya tegas, tertuju pada garis besar benua 7 bintang yang mengambang di kehampaan yang jauh. 5 sosok melayang ke udara berdampingan, 5 garis cahaya mereka, masing-masing dengan warna berbeda, saling bersilangan dan menembus penghalang air kota biru tua dalam sekejap, meledak dari langit di atas laut. Di belakang mereka, aura biru kehijauan yang hangat dan jernih dari kota biru tua perlahan memudar dan menghilang, akhirnya sepenuhnya ditelan dan lenyap tanpa jejak oleh cahaya biru gelap dari laut dalam yang tak terbatas dan awan tebal yang berputar-putar. Di depan, di bawah langit biru tua yang luas, 7 benua kolosal yang telah melayang selama ribuan tahun, berdiri diam, tersusun seperti 7 bintang yang membeku abadi, menjaga sudut kehampaan dan menyimpan rahasia zaman lampau. Salah satunya telah hancur dan lapuk, menjadi reruntuhan dan batu nisan. 6 sisanya bergetar hebat, dengan arus bawah yang bergejolak, perang menyebar, dan dalam bahaya yang mengancam di tengah keserakahan dan keinginan hati manusia yang tak berujung dan pertempuran sengit antara berbagai kekuatan. Azi dengan cepat berjalan ke sisi Chen Ping, mengangkat tangannya dan menunjuk ke benua di tengah kiri ruang hampa yang diselimuti lapisan film cahaya biru muda yang hangat. Tampaknya tenang tetapi sebenarnya adalah medan perang. Nada suaranya serius. Itu benua Tianshuan. Kakak perempuan tertuaku dan yang lainnya sedang bertempur dan bertahan di sana. Tatapan Chen Ping dalam, dan dia mengangguk sedikit, mengucapkan setiap kata dengan tegas dan penuh kekuatan. Ayo pergi. 5 sosok melesat di udara, tanpa gentar, menuju dengan tekad bulat ke benua Tianshuan yang porak-poranda dan berbahaya. Di benua Tianshu, cahaya keemasan, seperti ember yang mengeras, menyelimuti seluruh benua, mewarnai setiap inci tanah, setiap bangunan, dan setiap hembusan udara dengan warna emas yang menyilaukan. Inilah inti kekuasaan klan Dewa 21 Langit, sebuah tempat tertinggi yang diperintah bersama oleh 3 keluarga besar, Gagak Emas,
bulan perak, dan bintang pagi. Wilayah ketiga keluarga besar itu seperti 3 bintang dengan warna berbeda yang tertanam di benua emas ini. Setiap keluarga menduduki sebagian tanah, hidup berdampingan secara damai di permukaan, tetapi pada kenyataannya, pertempuran dan perebutan yang tak terhitung jumlahnya telah berkecamuk. Wilayah keluarga bulan perak diselimuti cahaya putih keperakan yang sejuk dan tenang. Berbeda jauh dengan pancaran cahaya yang menyala-nyala seperti matahari dari klan gagak emas, cahaya klan bulan perak seperti es di bawah sinar bulan, dingin, sunyi, dan membawa hawa dingin yang seolah mampu membekukan jiwa seseorang. Saat ini, jauh di dalam aula terdalam klan bulan perak, sebuah pertemuan penting sedang diadakan di aula besar yang dilapisi batu bulan dan selalu bermandikan cahaya bulan keperakan. Yu Han duduk di kursi giok putih, rambut peraknya yang panjang terurai hingga pinggangnya seperti air terjun cahaya bulan, dan mata peraknya yang hampir transparan berputar-putar dengan cahaya yang berubah-ubah seperti fase bulan. Dia tidak sengaja melepaskan tekanan apapun, tetapi aura terkendali dari seorang dewa emas luo agung tingkat 3 seperti arus bawah di kolam yang dalam. Permukaannya tenang dan sunyi, tetapi itu cukup untuk membuat semua orang di aula merasakan rasa penindasan yang tak terlihat. Duduk di aula adalah 13 tetua inti klan bulan perak. Masing-masing dari mereka berada di antara peringkat pertama dan kedua dewa emas luo agung. Wajah mereka berbeda, tetapi mata mereka semua membawa kesungguhan dan kehati-hatian yang sama. Yu Chen duduk di kursi terdekat dengan patriark, tangannya disilangkan di lututnya, jubah putih keperakannya memantulkan cahaya dingin seperti pecahan es. Yu Han berbicara perlahan, suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang, setenang namun setepat cahaya bulan yang menembus awan. Kalian semua tahu tentang runtuhnya benua Yao Guang. Klan gagak emas bertindak secara diam-diam, mengabaikan diskusi bersama ketiga klan, dan secara independen mengerahkan pasukan elitnya untuk menyusup ke benua Yao Guang. Diam-diam menggali reruntuhan kuno, menyebabkan seluruh benua runtuh dan hancur, dan banyak nyawa binasa di kehampaan. Keheningan menyelimuti aula. Para tetua saling bertukar pandangan, beberapa mengerutkan kening, beberapa mencibir, dan beberapa memiliki kilatan kelicikan di mata mereka. Seorang tetua berambut putih berbicara, suaranya membawa beban waktu. Patriark, klan gagak emas telah bertindak terlalu jauh kali ini. Meskipun benua Yao Guang terpencil, ia masih merupakan bagian dari benua 7 bintang dan merupakan bagian dari wilayah 21 surga. Mereka tanpa izin menggali reruntuhan, memicu segel dan menyebabkan seluruh benua runtuh. Jika ini sampai ke ras ilahi lain di alam yang lebih tinggi, bagaimana nasib ras ilahi benua poros surgawi saya? Wajah. Suara Yu Han tetap tenang. Keluarga gagak emas tidak pernah peduli dengan wajah. Yang mereka pedulikan hanyalah kekuasaan. Harta karun di reruntuhan, kekuatan di dalam segel, dan peluang yang mereka pikir dapat mereka miliki secara eksklusif adalah hal yang benar-benar mereka pedulikan. Jin Suanye memimpin tim untuk menyusup ke benua Yao Guang, mengerahkan setidaknya 30 anggota elit keluarganya. Ini adalah operasi yang telah direncanakan sejak lama, bukan keputusan mendadak. Yu Chen berbicara pada saat ini, suaranya mantap dan tenang. Saudara, sebagian besar keturunan langsung klan gagak emas sekarang telah dipindahkan ke benua 7 bintang. Jin Suanye memimpin 30 pasukan elit ke benua Yao Guang. Meskipun benua Yao Guang telah hancur,
mereka tentu tidak menyerah dan pasti akan mengalihkan perhatian mereka ke 6 benua lainnya. Benua Tianji, benua Tianshuan, benua Tianquan, mereka pasti akan terus mencari pintu masuk lain ke reruntuhan. Itulah tepatnya yang kumaksud. Suara Yu Wuhan tetap tenang, tetapi cahaya yang lebih dalam muncul di mata putih keperakannya, seperti arus bawah yang diam-diam naik di lautan bulan. Klan Gagak Emas telah memindahkan sebagian besar pasukan elitnya ke benua 7 bintang, membuat kekuatannya di benua Tianshu rentan. Ini adalah sebuah kesempatan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Udara di dalam aula seolah membeku sesaat. Alis tetua berambut putih itu berkerut tajam. Yang dimaksud patriark adalah, sementara klan Gagak Emas fokus pada reruntuhan, kita akan diam-diam mengirim pasukan untuk merebut wilayah yang mereka tinggalkan di benua Tianshu. Suara Yu Wuhan setenang kolam yang dalam di bawah bulan, tetapi setiap kata mengandung bobot perhitungan yang cermat. Tidak perlu perang skala penuh. Kita hanya perlu secara bertahap mengikis wilayah luar mereka sementara pasukan utama mereka pergi. Pada saat mereka menyadari apa yang terjadi, mereka telah kehilangan kendali atas wilayah utara benua Tianshu. Tetua lain angkat bicara, suaranya sedikit ragu. Patriark, bukankah ini terlalu berisiko? Meskipun pasukan utama keluarga Gagak Emas telah dipindahkan, pasukan mereka yang tersisa di benua Tianshu masih cukup kuat. Selain itu, keluarga Chen Xing sedang mengamati dari pinggir lapangan. Begitu kita berperang dengan keluarga Jinwu, keluarga Chen Xing kemungkinan akan menuai keuntungannya. Yu Wuhan sedikit menoleh, tatapan putih keperakannya tertuju pada tetua itu. Kau benar, keluarga Chen Xing tidak akan tinggal diam. Tetapi justru karena keluarga Chen Xing mengawasi, kita harus bertindak. Suaranya tetap tenang, namun mengandung kepastian yang tak terbantahkan. Keluarga Gagak Emas telah menimbulkan kemarahan masa kali ini. Runtuhnya benua Yao Guang bukan hanya tentang kematian beberapa manusia, binatang dan iblis. Yang lebih penting, itu mengganggu keseimbangan kekuatan di antara 3 ras di benua Tianshu. Klan Gagak Emas bertindak tanpa izin, mengabaikan konsensus, dan memonopoli kesempatan. Jika mereka tidak diberi pelajaran kali ini, mereka akan bertindak lebih jauh lagi di lain waktu. Keluarga Chen Xing juga memahami prinsip ini. Mata Yu Wuchen sedikit berbinar. Dialah orang yang paling dipercaya Yu Wuhan dan paling tahu tentang setiap rencana saudaranya. Saudara, apakah maksudmu keluarga Chen Xing juga akan bergerak? Mereka akan. Suara Yu Wuhan terdengar yakin seperti gerhana bulan. Meskipun Xing Wuji pendiam, dia lebih cerdik daripada siapapun. Dengan kekuatan utama keluarga Gagak Emas ditempatkan di tempat lain, membuat wilayah utara benua Tianshu rentan, bagaimana mungkin dia tidak melihat itu? Dia pasti juga sedang mengadakan pertemuan, dan dia pasti juga sedang merencanakan bagaimana mendapatkan bagiannya. Namun, tidak seperti kita, dia tidak akan mengambil inisiatif. Dia akan menunggu kita untuk bergerak lebih dulu, menunggu kita berbenturan langsung dengan keluarga Gagak Emas, dan kemudian ikut campur dengan kedok, menjaga keseimbangan, secara sah mengambil apa yang dia inginkan. Para tetua di dalam aula mulai berbicara dengan nada pelan, beberapa mengangguk, beberapa mengerutkan kening, dan beberapa tetap ragu. Tatapan Yu Wuchen tertuju pada Yu Wuhan. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Yu Wuhan berdiri,
Jubah putih keprakannya berkilauan seperti gletser yang mengalir di bawah sinar bulan. Ia berjalan ke jendela di sisi aula utama, menatap wilayah yang diselimuti cahaya bulan keprakan di luar. Suaranya tenang dan dalam, "Jangan bergerak dulu." Klan Gagak Emas belum sepenuhnya meninggalkan benua Tianshu. Pasukan utama mereka masih dipindahkan ke benua 7 bintang secara bertahap. Begitu pasukan elit terakhir mereka pergi, kita akan segera bergerak. Apa tujuannya? Desak Yu Wuchen. 3 kota di wilayah utara. Suara Yu Wuchen tetap tenang. Keluarga Gagak Emas memiliki 3 kota kaya sumber daya di wilayah utara benua Tianshu, tempat mereka menghasilkan batu kristal surgawi dan cairan sumber ilahi, yang merupakan salah satu sumber daya terpenting bagi keluarga Gagak Emas. Jika mereka dapat merebut ketiga kota itu, fondasi keluarga Gagak Emas di benua Tianshu akan terguncang hingga 30%. Bahkan jika mereka menemukan banyak peninggalan dan harta karun di benua 7 bintang, kehilangan ketiga kota ini akan menjadi kerugian bersih. Tetua berambut putih itu berpikir sejenak, lalu perlahan mengangguk. Pasukan pertahanan ketiga kota di wilayah utara memang tidak kuat. Pasukan elit telah dipindahkan ke benua 7 bintang, dan yang tersisa hanyalah beberapa penjaga biasa. Jika kita memusatkan pasukan elit Garda Bulan Perak, kita memang dapat merebutnya dalam waktu singkat. Kalau begitu sudah diputuskan. Yu Wuchen berbalik, tatapan putih keperakannya menyapu semua orang yang hadir. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh membocorkan informasi apapun. Yu Wuchen, kau bertanggung jawab untuk memobilisasi pengawal bulan perak elit dan menyuruh mereka menunggu. Begitu kelompok elit klan Gagak Emas terakhir pergi, segera bertindak. Baik. Yu Wuchen mengangguk setuju. Selain itu, suara Yu Wuchen terdengar dingin. Jika keluarga Chen Xing mengirim seseorang untuk menyelidiki, katakan bahwa keluarga Yin Yue sangat marah tentang insiden Yao Guanglu dan sedang mempertimbangkan bagaimana meminta pertanggungjawaban keluarga Jinu. Biarkan mereka berpikir kita hanya menginginkan penjelasan, bukan bahwa kita akan menggunakan pisau. Para tetua di aula mengangguk setuju, mata mereka berbinar-binar dengan campuran kegembiraan dan ambisi. Yu Wuchen duduk kembali di kursi giok putih, tatapan putih keperakannya menembus pintu aula utama, melalui cahaya bulan putih keperakan, dan tertuju pada cahaya keemasan yang terpancar dari wilayah klan Gagak Emas di kejauhan. Sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk busur yang sangat halus, seperti ria pertama yang menyebar di permukaan danau di bawah cahaya bulan. Keluarga Gagak Emas, kalian telah menyentuh hal-hal yang seharusnya tidak kalian sentuh. Sekarang, saatnya untuk membayar harganya. Sementara itu, di wilayah keluarga Chen Xing, berbeda sekali dengan cahaya keemasan klan Gagak Emas dan cahaya putih keperakan klan Bulan Perak, wilayah klan Langit Berbintang diselimuti cahaya bintang yang dalam dan gelap. Seluruh wilayah tampak diselimuti galaksi yang tak berujung, dan bangunan-bangunannya terbuat dari sejenis batu bintang dengan kilau biru tua, yang memantulkan tekstur yang dalam seperti langit malam di bawah cahaya bintang. Cahaya bintang perak yang redup, seperti butiran pasir halus, tersebar di setiap inci tanah, menyelimuti seluruh wilayah dalam cahaya bak mimpi. Aula utama keluarga Chen Xing lebih mirip benteng yang diselimuti cahaya bintang daripada istana. Kubah aula utama diukir dari satu bongkahan batu bintang, dengan ratusan batu bintang kecil tertanam di permukaannya. Batu-batu bintang ini berputar perlahan dalam cahaya biru tua,
seperti langit berbintang mini yang berputar lembut di kubah. 12 tetua inti keluarga Chen Xing duduk di aula utama. Wajah mereka diterangi cahaya bintang, berkelap-kelip seperti bintang di langit malam. Aura mereka sebagian besar terkendali dan dalam, tanpa tekanan berlebihan yang dilepaskan, tetapi kehadiran samar seperti cahaya bintang itu lebih sulit dipahami daripada kekuatan yang mencolok. Xing Wuji duduk di kursi utama, sosoknya seperti bayangan yang diselimuti cahaya bintang, wajahnya hampir tak terlihat. Suaranya dalam dan tenang, seperti gema dari langit berbintang yang jauh. Kalian semua tahu tentang apa yang terjadi di benua Yao Guang, kan? Seorang tetua berbicara, suaranya sehalus dan sejernih debu bintang. Keluarga Gagak Emas telah bertindak terlalu jauh kali ini. Mereka mengabaikan konsensus ketiga ras dan bertindak sendiri, memicu segel kuno dan menyebabkan seluruh benua runtuh. Meskipun benua Yao Guang terpencil, benua itu masih berada di bawah yurisdiksi benua Tianshu. Tindakan mereka tidak hanya menyinggung ras binatang dan ras iblis, tetapi juga sepenuhnya menghancurkan keseimbangan kekuatan di antara ketiga ras tersebut. Suara Xing Wuji tetap tenang. Keluarga Gagak Emas telah memindahkan sebagian besar pasukan elitnya ke benua 7 bintang, membuat pertahanan mereka di benua Tianshu rentan. Sesaat hening menyelimuti aula. Semua tetua mengerti arti kata-kata itu. Tatapan mereka berkedip-kedip di bawah cahaya bintang, seperti bintang-bintang yang bersinar dan memudar di langit malam. Tetua lain angkat bicara, suaranya bernada hati-hati. Patriark, apakah maksud Anda kita harus mengambil tindakan terhadap klan Gagak Emas? Ini bukan perang skala penuh. Suara Xing Wuji tetap tenang. Perang skala penuh akan menyeret keluarga bulan perak ke dalamnya, dan situasinya akan di luar kendali. Kita hanya perlu melakukan satu hal, merebut kembali apa yang menjadi milik kita sementara perhatian klan Gagak Emas terfokus pada benua 7 bintang. Sesuatu yang menjadi milik kita. Tetua itu sedikit mengerutkan kening. 5.000 tahun yang lalu, keluarga Gagak Emas merebut tambang bintang surgawi di wilayah selatan dari keluarga langit berbintang. Suara Xing Wuji tetap tenang, tetapi di balik ketenangan itu terdapat rasa dingin yang menusuk dan jauh, seperti cahaya bintang. Saat itu, mereka mengandalkan kekuatan mereka untuk merebut tambang itu secara paksa. Untuk menjaga keseimbangan di antara ketiga klan, keluarga Chen Xing tidak melanjutkan masalah ini. Sekarang, saatnya untuk mengembalikannya. Seorang tetua berambut putih berdiri, suaranya bernada gembira. Patriark, meskipun hasil tambang Tianxing tidak sebanyak tambang batu Tianjin di wilayah utara, besi meteorit yang dihasilkannya merupakan bahan penting untuk memurnikan artefak magis bintang yang sangat penting bagi keluarga Chen Xing. Jika kita bisa merebut kembali tambang Tianxing, kekuatan keluarga Chen Xing akan meningkat setidaknya 20%. Kalau begitu, rebutlah. Suara Xing Wuji tetap tenang. Pasukan utama keluarga Gagak Emas sedang dipindahkan ke benua 7 bintang, dan pasukan penjaga tambang Tianxing Selatan telah melemah lebih dari setengahnya. Kita tidak perlu mengirim banyak pasukan. Kita hanya membutuhkan pasukan elit untuk mengambil alih tambang di bawah lindungan malam tanpa menimbulkan suara. Setelah mereka menguasai tambang, bahkan jika klan Gagak Emas menemukannya nanti, mereka tidak akan memiliki sumber daya untuk merebutnya kembali. Perhatian mereka akan terfokus pada reruntuhan benua 7 bintang. Bersambung.